Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel untuk kelas 10. Para santri sekalian, pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Nah, jadi definisi ini tentu akan menggambarkan pembelajaran kita pada hari ini. Artinya ada suatu pertidaksamaan, kemudian ada juga nilai mutlak di situ. Oke, bentuk yang pertama dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak sebagai berikut. Yang A, jika nilai mutlak fx kurang dari A, maka negatif A kurang dari fx kurang dari A. Atau bisa dibaca dengan fx lebih dari negatif A atau fx kurang dari A. Kemudian yang B, jika nilai mutlak fx lebih dari A, maka fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Nah, jadi ada dua buah bentuk. Kemudian kita juga dapat menghilangkan nilai mutlaknya atau dua garis ini dengan cara menguadratkan kedua ruas kiri dan kanan sebagai berikut. Yang A, jika nilai mutlak fx kurang dari A, maka fx kuadrat kurang dari A kuadrat. Kemudian yang B, jika nilai mutlak fx lebih dari A, maka fx kuadrat lebih dari A kuadrat. Nah, gitu. Ini adalah bentuk yang pertama. Oke, bentuk yang kedua dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu untuk yang A, jika nilai mutlak fx kurang dari gx, maka fx lebih dari negatif gx dan fx kurang dari gx. Nah, di sini ada dua buah fungsi. Kalau pada bentuk pertama tadi hanya ada satu fungsi, maka ini ada dua buah fungsi, yaitu fx dan gx. Maka bentuknya seperti ini untuk yang A. Kemudian yang B-nya, apabila nilai mutlak fx lebih dari gx, maka fx kurang dari negatif gx atau fx lebih dari gx. Nah, ini adalah ketentuannya. Kemudian kita juga bisa nih menghilangkan nilai tanda mutlaknya ini, dua buah garis tegak ini, dengan menguadratkan ruas kiri dan kanan. Untuk yang A, jika nilai mutlak fx kurang dari A, maka fx kuadrat kurang dari gx kuadrat. Kemudian yang B, jika nilai mutlak fx lebih dari A, maka fx kuadrat lebih dari gx kuadrat. Ada catatan di bawahnya, jika x1 adalah penyelesaiannya, maka gx1 harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Ini adalah bentuk yang kedua. Kita lanjutkan pada bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga dapat diselesaikan dengan menguadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Yang A, jika nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, maka fx kuadrat kurang dari gx kuadrat. Nah, artinya kalau terdapat dua tanda mutlak, ruas kiri dan kanan, maka kita bisa dapat kuadratkan, tanda mutlaknya hilang, tandanya ini tetap ya. Untuk yang pertama, fx kuadrat kurang dari gx kuadrat. Kemudian untuk yang B, jika nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, maka fx kuadrat lebih dari gx kuadrat. Seperti itu.
Oke, kita sudah kenal bentuk yang pertama. Ini seperti ini bentuknya, bisa para santri lihat. Kemudian ada bentuk yang kedua seperti ini. Kemudian ada bentuk yang ketiga, nah seperti ini. Oke, kita coba pada slide berikutnya, masuk pada contoh soal. Nah, tentukanlah nilai atau tentukanlah interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Nilai mutlak 2X ditambah 3 kurang dari 5. Nah, maka cara menjawabnya kita dapat tuliskan menjadi negatif 5 kurang dari 2X ditambah 3 kurang dari 5. Ini masuk pada bentuk yang pertama. Nah, kemudian kita apain nih? Yaitu kita lihat pada ruas yang di tengah, 2X tambah 3. 3-nya ini kita hilangkan dengan cara menambahkan dengan lawannya, yaitu lawannya positif 3 adalah negatif 3. Oke, kita lihat. Nah, 2X ditambah 3 dikurang 3, maka ruas kiri dan ruas kanan juga dikurang 3. Sehingga menjadi negatif 8 kurang 2X kurang 2. Nah, yang di tengah 3-nya udah hilang. Kemudian karena fokus kita mencari X, maka semua ruas dibagi dengan 2. Negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. 2X dibagi 2X, 2 dibagi 2, 1. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya yang dikotakin merah ini. Oke. Insya Allah bisa dipahami dengan mudah oleh para santri sekalian. Kita coba lagi pada contoh soal berikutnya. Oke, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Oke, tentukanlah interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Nilai mutlak 4X dikurang 2 kurang dari 10. Oke, maka kita dapat ubah melalui sifat pada bentuk pertama tadi, berarti menjadi negatif 10 kurang dari 4X dikurang 2 kurang dari 10, positif 10 ya. Kemudian kita hilangin yang di ruas tengah. Di situ 4X dikurang 2, maka kita bisa tambahkan dengan positif 2. Maka di ruas kiri juga ditambah 2. Nah, di ruas tengahnya ini hilang, di ruas kanan muncul plus 2. Sehingga menjadi negatif 10 ditambah 2 adalah negatif 8 kurang dari 4X kurang dari 10 tambah 2 yaitu 12. Kita sederhanakan dengan cara bagi 4 semua ruasnya. Kok dibagi 4? Karena fokus kita kan mau cari nilai X. Negatif 8 dibagi 4 adalah negatif 2. 4X dibagi 4X. 12 bagi 4, 3. Nah, mirip ya cara penyelesaiannya dengan soal 1 pada slide sebelumnya tadi. Oke, saya next. Contoh soal yang ketiga. Tentukanlah interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Nilai mutlak 2X ditambah 6 lebih dari 4. Oke, kita lihat perubahannya. Nah, masih menggunakan bentuk yang pertama. Maka di sini kita ubah menjadi 2X ditambah 6 kurang dari negatif 4. Ini yang pertama. Atau 2X ditambah 6 lebih dari 4. Ini yang kedua. Nanti
hasilnya kita gabungkan. Oke, kita mulai bekerja. Berarti 2x kurang dari min 4 kurang 6. Nah, 6 ini pindahin ke kanan, jadi min 4 kurang 6. Atau 2x 4 kurang 6. 6 yang positif pindahin ke kanan juga jadi negatif. 4 kurang 6. Sehingga hasilnya 2x kurang dari negatif 10 atau 2x lebih dari negatif 2. Atau kita sederhanain jadi x kurang dari negatif 5 atau x lebih dari negatif 1. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar YouTube-nya. Dapat pula dituliskan pada grup WhatsApp kelas. Mengerjakannya nanti lewat step by step. Oke, kita masuk pada contoh soal yang keempat. Nah, kalau contoh soal yang keempat ini tipe bentuk yang kedua. Nilai mutlak 3x dikurang 2 kurang dari 2x ditambah 7. Oke, kita diberikan perintah yaitu menentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Sehingga dapat kita cari dengan cara menggunakan dua buah langkah ya. Langkah pertama, untuk 3x dikurang 2 lebih dari negatif 2x tambah 7. Oke, ini kita sederhanakan dulu. Yang di ruas kanan ini kita kalikan masing-masing ya, 2x dan 7. Sehingga menjadi 3x dikurang 2 lebih dari negatif 2x kurang 7. Dan kita kumpulkan nih yang sesama x dan yang kita kumpulkan yang konstanta. Sehingga kalau negatif 2x pindah ke kanan jadi positif, digabungin dengan 3x jadinya 5x. Kemudian kalau negatif 2 digabungin dengan min 7 jadinya adalah min 5. Nah, maka diperoleh x-nya adalah min 5 dibagi 5 yaitu min 1. X lebih dari min 1. Nah, itu untuk langkah yang pertama, diperoleh himpunannya X lebih dari min 1. Kemudian yang kedua, 3X dikurang 2 kurang dari 2X tambah 7. Nah, ini langkah yang kedua. Maka kita kumpulin lagi yang sesama memuat variabel. 3x dengan 2x dikumpulin. Kalau 2x nya di kanan pindahin ke kiri jadi negatif, berarti 3x kurang 2x. Kemudian min 2 kumpulin dengan 7, yang min pindahin ke kanan jadi positif, maka 2 tambah 7 menjadi x dikurang 9. Nah, jadi terdapat dua buah himpunan, x lebih dari negatif 1 atau x kurang dari 9, atau kalau digabungin menjadi min 1 kurang dari x kurang dari 9, atau x-nya terletak di antara negatif 1 sampai 9. Ya, gitu ya para santri yang berbahagia. Langkahnya bisa dituliskan di buku catatannya masing-masing agar menambah pemahaman. Oke, saya lanjutkan pada contoh soal yang kelima. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Nilai mutlak 2x dikurang 9 kurang dari 4x dikurang 3. Oke, kita gunakan langkah 1. 2x dikurang 9 lebih dari negatif 4x dikurang 3. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Maka kita dapat sederhanakan menjadi 2x dikurang 9 lebih dari min ketemu positif menjadi min 4x, min ketemu min jadi positif.
Oke, saya ulangin ya. Negatif ketemu positif 4x jadi negatif 4x. Negatif ketemu negatif 3 jadi positif 3. Kumpulin yang sesama x, ada x-nya. Berarti 2x ditambah 4x. Min 4x kan pindah ke ruas kiri jadi positif. Jadi 6x. Kemudian untuk yang min 9 pindahin ke kanan jadi positif 12. Cari x-nya, berarti 12 dibagi 6, yaitu x lebih dari 2. Oke, ini dapat x lebih dari 2. Nah, langkah yang kedua, 2x dikurang 9 kurang dari 4x dikurang 3. Langkahnya sama, kita kumpulin yang sesama x, sesama konstanta juga dikumpulin. 4x pindahin ke ruas kiri jadi negatif 4x. Negatif 9 dipindahin ke kanan jadi positif 9. Sehingga menjadi negatif 2x kurang dari 6. Kemudian cari x-nya adalah lebih dari negatif 3. Oke, kalau dia dibagi negatif, maka tandanya berubah. Nah, yang kurang dari jadi lebih dari. Nanti kalau misalkan lebih dari jadi kurang dari. Nah, di sini diperoleh x-nya lebih dari negatif 3. Kemudian mana nih yang diambil? Ada x lebih dari 2, ada x lebih dari negatif 3. Maka kita dapat buat apa ya namanya itu ya? Grafik ya. Kita buat grafik himpunan penyelesaian. Nih, misalkan saya buat sini ada garis. Ini mohon maaf garisnya agak tidak stabil. Nah, di sini ada, saya panjangin lagi. Oh, sorry. Cukup buat garis bilangan ya. Oke. Saya buat garis bilangan. Oh, sorry. Nah, ini buat garis bilangan. Ini adalah sumbu X. Oke. Yang diketahui adalah negatif 3. Kemudian ada positif 2. Positif 2 kan posisinya di kanannya negatif 3. Oke, di sini ada 0. Oke, negatif untuk X lebih dari 2 berarti kan dia ke kanan nih. Berarti kita tarik garis. Nah, di sini adalah himpunannya. Untuk X lebih dari negatif 2, kemudian ada X lebih dari negatif 3. Tarik lagi garis ke kanan. Ini panjangin bisa nih ya. Untuk X lebih dari 2 juga bisa dipanjangin ke kanan. Nah, sekarang kita arsir. Jadi, kita lihat kalau pada gambar, yang paling banyak kena arsir itu adalah yang X lebih dari 2. Kok bisa? Karena dia 2 kali kena. Untuk X lebih dari 2, serta nanti kena lagi nih. Punyanya X lebih dari negatif 3. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya X lebih dari 2, positif 2. Nah, ini untuk contoh soal yang kelima. Para santri bisa teliti kalau menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel untuk nilai mutlak. Berikutnya contoh soal yang keenam. Nilai mutlak 3x dikurang 9 lebih dari 4x dikurang 5. Langkah 1. 3x dikurang 9 kurang dari negatif 4x dikurang 5. Oke. Di sini menjadi 3x dikurang 9 kurang dari negatif 4x plus 5. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian kita kumpulkan
3x digabungkan dengan positif 4x, karena dipindahkan ke kiri jadi positif jadi 7x. Kemudian min 9 digabungin atau bergabung ke kanan jadi positif, 5 tambah 9 adalah 14. Atau x-nya masing-masing kedua ruas dibagi 7. 7x dibagi 7, 14 bagi 7. Sehingga x-nya adalah kurang dari 2. Nah, kemudian langkah kedua, 3x dikurang 9 lebih dari 4x dikurang 5. 3x dikurang 4x lebih dari 9 kurang 5. Nah, ini. Atau berubah menjadi min x lebih dari 4. Atau kalau negatifnya kita pindah ke kanan dengan cara membagi negatif, maka tandanya berubah menjadi x kurang dari negatif 4. Oke. Kalau ada dua buah tanda yang sama kurang dari, maka kita membuktikan himpunannya gunakan garis bilangan. Oke, di sini paling kiri yaitu negatif 4, kemudian di kanannya negatif 4 ada positif 2, serta diantaranya adalah angka 0. Oke, di sini untuk yang x kurang dari negatif 4 berarti kan dia ke kiri. Ini adalah HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk yang x kurang dari 2 berarti 2 ke kiri. Nah, artinya himpunan penyelesaiannya adalah ya, benar, yaitu x kurang dari negatif 4 karena dia kena 2 kali arsiran. Baik, para santri sekalian, bisa dilihat tadi ya pada contoh soal 1 sampai ke 6 ini merupakan bentuk yang sifat-sifat nilai mutlak nomor 1 dan nomor 2 untuk pertidaksamaan nilai pertidaksamaan linear satu variabel untuk nilai mutlak. Ya, baik. Masuk pada slide terakhir, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.